Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiratara dan kali ini spesial banget. Kita pengen ngobrol tentang jendela si bakul. Sudah hadir dua tamu istimewa, yaitu dengan Bu Tati selaku Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu ya, terus Ibu. Terus Mas Setiawan. Dan juga hadir juga ini ada Mbak Yayu dari perwakilan Koperasi JPN nih, Java Paramania. Nah, ini kita pengen ngobrol seputar jendela si bakul. Nah ini Bu Tati nih, mungkin bisa sedikit ceritanya Bu. Jendela si bakul itu sebenarnya kurang lebih nopo atau apa? Monggo Bu. Oh okay. Ya, terima kasih Mas Setiawan. Jadi kita ini kan tahun ini mulai mencoba membuat brand nih. Selama ini kami pameran itu tidak tetap. Hanya 2 hari, 3 hari, di hari-hari tertentu ataupun event-event tertentu. Nah, kemudian kita kepingin gimana caranya agar kita ini punya tempat yang menetap seperti itu. Kemudian kita bikin brand namanya jendela. Nah, konotasinya jendela itu seolah-olah kayak melihat begitu ya. Melihat produk-produk UKM yang ada di DIY khususnya yang sudah tergabung di Sibakul. Yang selama ini sudah kita berikan pembinaan kita kan Sibakul ini pembinaan menggunakan mekanisme clustering. Jadi dari klaster-klaster itu tadi kemudian setelah kita bina kemudian kita berikan fasilitas yang berbagai macam sehingga mereka menjadi dari sisi kualitas produknya menjadi bagus. Kemudian mereka juga sudah layak untuk bisa dipasarkan lah, makanya kita mencoba melalui jendela Sibakul ini memasarkan, mempromosikan, kemudian memperlihatkan produk-produk UKM yang ada di DIY ini yang sudah tergabung di Sibakul ini melalui jendela. Melihat melalui jendela ini. Ini sudah berapa sekitar anggota Bu yang UMKM yang tergabung di dalam Sibakul atau sekitar ini? Kami karena memang ini awalan ya, Mas Setiawan, harapannya sih nanti kemudian menjadi lebih banyak lagi ya. Untuk awalan ini kemarin ada sekitar 83 UKM yang itu tergabung di dalam komunitas-komunitas. Memang kemarin kami tidak istilahnya nunjuk si A si B seperti itu, tapi kami melalui komunitas. Nah kemudian dari komunitas inilah yang kemudian memilih UKM-UKM mana yang usulkan untuk bisa diikutkan di dalam jendela Sibakul itu, kemudian kita kurasi untuk bisa kemudian masuk di. Oke, kita sekarang kepengen ngobrol dengan Mbak Yari juga. Kalau kaitannya dengan jendela Sibakul ini, JPN ini selaku apanya Mbak? Ya, kita juga tahu. Iya, kenalkan saya Yayu dari Sekretaris Koperasi JPN. Jadi peran dari Koperasi JPN itu adalah pengelola dari kegiatan pameran gerai jendela Sibakul di Malioboro. Tapi kita sebagai pengelola itu juga tidak main tunjuk langsung. Jadi dari dinas mengundang 4 komunitas yang terkumpul kemarin sebanyak 14 komunitas. Lalu kami berkumpul untuk koordinasi dan kami melakukan kesepakatan di antara kami siapa yang akan menjadi pengelola. Kemudian kami sepakat di tanggal tersebut menjadi pengelola jendela Sibakul. Pengelola di sini mulai dari kurasi karena kami pastikan bahwa produk-produk yang ada di jendela Sibakul itu memenuhi kualitas yang terbaik yang bisa diterima di pasar atas melalui kurator-kurator di kami yang kompeten yang sudah menjadi eksportir, sehingga harapan kami produk-produk yang belum siap untuk itu bisa dibina melalui kegiatan dari dinas untuk siap masuk ke pasar dan tujuan akhirnya nanti ada untuk ekspor juga. Nah, Bu Tati, ini kalau kaitannya ini acaranya ini istilahnya dari kapan sampai kapan Bu? Biar kita tahu juga. Terus mungkin ada beberapa UMKM yang bergabung di acara jendela Sibakul kali ini Bu. Kalau bicara masalah kapan sampai kapan, kepengennya sih sebetulnya selamanya ya. Kita jadi bisa nanti berkelanjutan ya? Kepengennya Mas Setiawan. Tetapi itu tadi karena kita dalam hal ini kan bekerja sama dengan galeri Mall Malioboro di Mall Malioboronya. Nah ini di Mall Malioboronya itu permasalahannya karena ketersediaan tempatnya itu yang tidak bisa memungkinkan kita untuk terus menerus seperti itu.
mereka memberikan ke kami ini istilahnya cuma sedikit-sedikit gitu loh. Kita pengennya itu setahun sekaligus gitu loh. Karena anggaran kita di awal itu sebenarnya 1 tahun. Tapi sampai saat ini kemarin baru diberikan 4 bulan. Kemudian kemarin kami istilahnya nawar lagi juga, bisa nggak kita diperpanjang lagi sampai dengan Desember. Akhirnya diberi 2 bulan. Jadi sampai dengan saat ini baru nanti sampai dengan 6 bulan. 6 bulan. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Agustus. Tapi mudah-mudahan ya harapan kami ke depan nanti kami kan masih ada ini ya anggaran perubahan yang nanti di bulan Juni itu, kalau nanti dari Mall Malioboro ini bisa menyediakan tempat lagi sampai dengan Desember itu akan kami akan senang banget, dan insya Allah juga kita kepingin mengupayakan itu karena kemarin Bu Sri juga ngerti kok kalau bisa itu bisa terus menerus seperti itu. Itu untuk luas dan lain sebagainya berapa atau luasnya masing-masing? Luasnya kemarin ada 69 meter persegi dan alhamdulillah kita juga mendapatkan tempat yang strategis di pojokan dari pintu depan. Pintu depan sisi sebelah selatan. Di pojokan di situ ini kami rasa tempatnya sungguh sangat strategis, sehingga harapan kami banyak pengunjung yang bisa kemudian mampir karena tempatnya strategis. Ini Koperasi JPN sendiri ini dalam apa istilahnya menyambut baik istilahnya apa event ini apa aja yang sudah dipersiapkan dan perlu masyarakat ketahui ini? Jadi yang perlu di-share ke masyarakat itu kita mengenalkan konsep toko yang dengan harga yang sama, harga seragam. Jadi harganya itu harga 25.000, 50.000, 100, 150 sama 200. Jadi di situ hanya tersedia 4 harga itu. Dan itu ada tandanya. Jadi kalau pengunjung atau turis datang dia kira-kira punya dana berapa, oh aku mau beli ini dan itu saya rasa belum ada di Jogja gitu. Dan kita membuat itu dan mengedukasi UKM yang ikut itu awalnya memang agak bingung, tapi setelah lihat seperti ini bagus gitu. Terus kemudian sistem administrasinya dari dinas menyediakan dari sistem kasir Moka, sehingga dalam hal pelaporan langsung real time. Jadi pada saat tutup kita langsung tahu berapa omsetnya, berapa. Kemudian kategorinya itu kan food, craft dan fashion gitu ya. Jadi langsung terbagi food berapa, craft berapa, fashion berapa. Jadi senang kami kayak keren gitu. Dan kami harapannya nanti dari situ akan ada project kayak mau lebaran nih hampers. Jadi kalau para pemirsa di rumah ingin menyediakan hampers, kami siap untuk melakukan pemesanan secara partai besar. Mungkin ini sebagai penutup karena terbatasnya waktu. Yang kepingin Bu Tati sampaikan ke pemirsa Bu, apa saja terkait dengan Jendela Sibakul atau program-program dari Dinas Koperasi dan UMKM dan UKM DIY yang harus masyarakat ketahui. Monggo Bu. Program-program kami sebetulnya banyak sekali kaitannya dengan Sibakul ini, dari pelatihan, kemudian dari pendampingan, kemudian kami dari sisi fasilitas-fasilitas untuk kualitas mutu produk dari PIRT, halal, MD, kemudian sampai juga ke market hub. Bahkan kemarin kami juga ada free ongkos kirim untuk ekspor. Sehingga harapan kami dengan teman-teman bergabung di Sibakul ini banyak manfaat yang akan mereka dapatkan. Karena kami istilahnya untuk melakukan pembinaan ini tidak hanya sepotong-sepotong Mas Setiawan, tetapi berkelanjutan. Dari mendapatkan A, kemudian nanti B, C sampai Z, harapannya seperti itu. Dari perizinan, kemasan sampai dengan sertifikasi. Harapannya seperti itu, karena kami kan juga ada bidang kewirausahaan yang di sana menangani UKM wirausaha pemula. Harapannya kemudian nanti dari pemula ini kemudian dia mempunyai standarisasi produk yang sudah mantap seperti itu, kemudian nanti berkembang, kemudian nanti dari sisi pemasarannya lokal, nasional, bahkan harapannya juga bisa sampai ekspor seperti itu. Ini sebagai penutup juga, ini yang kepingin disampaikan oleh Mbak Yayu terkait dengan Koperasi JPN, termasuk mungkin kalau ada anggota yang kepingin gabung, ada syarat atau apa saja monggo
Oh iya. Jadi koperasi JPN ini adalah koperasi pemasaran yang nanti produk-produknya diarahkan untuk pemasaran. Jadi tidak ada simpan pinjam koperasi. Kemudian beberapa produk semua produk yang ada di gerai jendela Sibakul di Malioboro Mall sedang diprogram untuk ditata di Galeri Plut di kantor dinas koperasi UKM DIY, sehingga nanti semua konsumen teman-teman atau mau bikin parcel, terutama ini karena lebaran banyak sekali permintaan, bisa melakukan negosiasi baik di sini maupun di Malioboro Mall gitu. Dengan mengikuti program ini baik dengan Sibakul maupun koperasi, insya Allah produk-produk ini akan naik kelas dan bisa membantu perekonomian masyarakat di Jogja khususnya untuk lebih menuju Indonesia unggul. Itu insya Allah bisa tercapai kalau kita kerjasama kolaborasi seperti ini. Amin, amin. Terima kasih sekali ini Mbak Yayu dan Bu Tati yang sudah meluangkan waktu. Demikian tadi pemirsa untuk perbincangan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.